نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Sidang jemaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah mencurahkan pada kita semua nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang rendah, nikmat yang tinggi, nikmat yang utama, bahkan nikmat yang sempurna. Nikmat rendah itu harta kekayaan, nikmat tinggi itu kesehatan, nikmat yang utama itu keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Nikmat yang sempurna itu ketika Allah meridhai kita semua. Demikian penjelasan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan keempat nikmat itu Allah karuniakan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Tergambar sebelum ajal menjemputnya, sebelum beliau intaqala ila rafiqil a'la, menangis beliau. Allah kirim malaikat Jibril bertanya kepadanya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, lima tabki. Keselamatan untukmu wahai kekasih Allah, keselamatan untukmu wahai utusan Allah, kenapa anda menangis? Dan Rasulullah menyampaikan, aku ingat saudaraku Isa bin Maryam, sebelum dia diangkat, kalimahnya diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, umatku, mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, sungguhnya engkau Maha perkasa, lagi maha bijaksana. Seakan Isa bin Maryam berlepas diri dari umatnya. Sementara aku, kata Rasulullah, aku tidak mau berpisah dengan umatku di hari kiamat nanti. Hai Jibril, aku tidak mau berpisah dengan umatku di hari kiamat nanti. Lalu Jibril pun mengadu kepada Rabbnya, dan Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ayat itu diulang-ulang Jibril di hadapan Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ya Rasulullah, kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridha. Dan Nabi pun menjawab, idan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu hai Jibril, sekali-kali aku tidak akan ridha kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya menjadi ahlul jannah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum. Semua nabi memiliki doa yang pasti dijabah, dan mereka meminta dengan doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doa yang pasti dijabah itu, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, supaya aku bisa memberi syafaat pada
umatku di hari kiamat nanti. Dengan itulah umat Nabi Muhammad ini menjadi umat-umat yang awal-awal menjadi ahlul jannah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal menjadi ahli surga berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar yang mulia ini khatib berseru dan mengajak pada diri sendiri dan pada jamaah sekalian, usini wa iyyakum bitaqwallah. Aku nasihatkan diri ini dan pada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna kharazali taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sesungguhnya Allah karuniakan dunia ini ala man yuhibbuh wa man lam yuhibbuh. Dunia ini Allah kasih pada orang yang dicintai maupun tidak dicintai. Tapi yang namanya agama, keimanan, keislaman, wala yu'tiddin illa ma yuhibbuh. Keyakinan, keimanan yang tidak Allah berikan kecuali terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Semoga Allah mencintai kita hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya mencari teman-teman yang dia bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Pentingnya mahabbah fillah. Al-mar'u 'ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Berkumpul bersama orang baik, kita jadi ikut baik. Al-insan ibnul bi'ah, manusia itu anaknya lingkungan. Duduk di majelis Quran, mau enggak mau kita baca Quran, minimal kita mendengarkan Al-Quran. Duduk di majelis ilmu, mau enggak mau menambah ilmu. Duduk terhadap orang-orang yang gemar berzikir, kita ikut berzikir. Maka duduk-duduklah bersama orang-orang yang membuat kamu dekat dengan Allah. Teman-teman yang membuat kamu dekat dengan Allah. Bagaimana cirinya itu? Idza ru'u dzukiru. Kalau kau pandang wajahnya membuat kamu ingat Allah, zikir kepada Allah, ingat nikmat Allah. Karena orang juga akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kata Anas, betapa bahagianya aku. Kalimah ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ketika aku mendengarkan Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, al-mar'u ma'aman ahabbah. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau amalnya enggak sama? Walaupun amalnya enggak sama, tentu amal kita tidak sama dengan sahabat, dengan para nabi, dengan Rasulullah. Mirip-mirip mungkin, tapi kalau sama tentu jauh. Nabi sholat malam hingga bengkak kakinya. Beliau sujud, sekali sujud hingga kalau dibacakan ayat kurang lebih sampai 50 ayat 10 menit. Beliau tentu luar biasa dalam ibadahnya. Sementara kita biasa-biasa saja, tapi mirip-mirip Nabi berjamaah, kita bisa berjamaah. Nabi menjalankan qiyamul lail, kita bisa qiyamul lail. Walaupun sekali lagi berbeda secara kualitasnya. Tapi mereka yang saling mencintai, kata Nabi, akan dikumpulkan. Ini dikuatkan dalam surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Imam Nawawi dalam tafsir Maruhul Labid di Kasfil Ma'nal Qur'anil Majid menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka anak cucunya beriman. Wa dzurriyyahuna mahmulah 'alal aba wal abna ma'an. Dzurriyyah di sini tercakup di dalamnya kakek nenek, anak-anak. Innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, idza kana amalu aksar al-haqqa bihi min mangdunahu fil amal. Kalau dia amalnya itu lebih baik, maka teman-temannya, bapaknya, kakeknya, anaknya, dia akan dipertemukan al-haqqa bihi,
man dunahu fil amal, ibnan kana au aban, baik anaknya atau bapaknya, bisa babil iman, karena mereka sama-sama beriman. Mungkin ada yang bertanya, ini kan kakek nenek, anak, kama huwal mangkul an Ibni Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Allah Ta'ala adma'al walad walidain, Allah pertemukan anak dengan kedua orang tuanya fil iman. Tapi walam yatabi'hu aba fil kufri, tapi kalau dia kafir tidak akan dipertemukan. Tapi kalau sama-sama punya iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan dengan anak cucunya. Lalu dijelaskan lagi di sini bahwa makna dzurriyyah di sini, adz-dzurriyyah wa yulhaqu bidzurriyyah minas sabab wa dzurriyyah minan nasab wa dzurriyyah minas sabab. Ada dzurriyyah nasab, ada dzurriyyah sabab. Dzurriyyah nasab orang tua, kakek, nenek, anak, cucu. Ada dzurriyyah sabab, wa huwal mahabbah. Inilah yang disebut mahabbah. Fa in kana ma'aha akhadha ilmin. Di antaranya mahabbah di sini adalah kalau dia ngambil ilmu dari orang itu. Dzurriyyah yang menyampaikan ilmu adalah ayahnya, yang menerima adalah murid-muridnya, adalah dia adalah anak-anak ilmunya, seperti guru sama murid, kiai sama santri, ustadz sama jamaah. Dia adalah dzurriyyah secara pengambilan ilmu, dia adalah dzurriyyah fil mahabbah. Au amalin kanat ajdar, termasuk dia ngambil ilmu atau amal. Dzurriyyah, ada orang yang beramal, dia ngikutin amalnya si fulan, itu amal baik. Dan ini kata Imam Nawawi, kanat ajdar, dzurriyyah sabab, sababul mahabbah, sababul iman, ini lebih utama daripada dzurriyyah nasab. Karena dzurriyyah nasab betapapun nasabnya nyambung, tapi kalau imannya nggak nyambung, ketika Nabi Nuh protes terhadap istrinya, anaknya yang tenggelamkan, dia menganggap sebagai sebuah keluarganya. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Itu bukan keluargamu, amalnya enggak soleh, terputus di akhirat. Dzurriyyah nasab itu. Tapi dzurriyyah sababul mahabbah, sababul iman, dia akan nyambung. Akan lebih utama seandainya dia itu tergabung dzurriyyah nasab dan sabab. Tapi kalau dipisahkan, bahwasanya kata Imam Nawawi, dzurriyyah sabab kana ajdaru, dia lebih utama. Fatakunu dzurriyyah ifadah ka dzurriyyah wiladah. Dzurriyyah memberikan manfaat itu seperti dzurriyyah peranakan, memberi manfaat ilmu, memberikan manfaat amal, harta, sebagaimana firman dan sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabbah wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan kurangi amal mereka, wa ma nangkusuna, kami tidak akan kurangi syai'an sedikit pun juga, min darajatil a'la, dari derajat yang tinggi. Orang yang sudah punya amal banyak, derajatnya tinggi, kemudian dipertemukan sama yang orang amalnya dikit, derajatnya rendah. Kata Allah, wa ma'alatnahum min amalihim min syai', kami tidak kurangi. Terus li ajli ilhaq al adna, karena dipertemukan dengan yang rendah. Bagaimana caranya? Disebutkan di sini wahadal izalah, ini untuk menghilangkan, wahum al mutawahhim, mereka yang berprasangka anna sawabal a'la yuza'u ala man dunihi. Orang yang punya prasangka berarti yang di atas nanti itu pahalanya dibagi sama yang di bawah dong. Tidak, wa ma'alatna min amalihim min syai', kami enggak kurangi, yang di bawah dinaikkan berkah rahmah kasih sayang Allah. Itulah Rahman, kasih sayang Allah, sehingga bukan yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan. Dalam sebuah riwayat ada orang yang beramal, anaknya di surga bagian bawah, saya beramal bukan hanya untuk saya, tapi dalam untuk keluarga saya juga. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu menunjukkan bahwa keluarga-keluarga yang dia diikat dengan keimanan, diikat dengan mahabbah fillah, akan dipertemukan.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan orang tua, kakek, nenek kita, dengan para sahabat, dengan Rasulullah yang diikat dengan iman fillah, dan kita dipertemukan kelak di hari kiamat, bisa reuni berjumpa dalam surganya berkah rahmah kasih sayang Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bitilawatihi wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala fi ayatin ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصر المسلمين المستضعفين في فلسطين في غزة والرفح يا ذا الجلال والعزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولله أكبر. أقم الصلاة.